Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal iman bitamanna walakimma waqara fil qalbi wa sadaqatul amal. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa kita semua diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai landasan apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan khutbah yang singkat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Anbiya ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya, hadirin rahimakumullah, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Hadirin rahimakumullah, dari ayat ini bisa diambil sebuah ringkasan atau kesimpulan bahwa yang namanya kebaikan yang saat ini kita rasakan, baik itu sehat badan kita, sehat ekonomi kita, itu merupakan fitnah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan keburukan, kejelekan yang kita anggap itu tidak enak, itu pun merupakan sebuah ujian dan cobaan. Dan setiap kita yang bernyawa pasti akan meninggalkan dunia ini. Kematian sesuatu yang pasti, tetapi datangnya kepada kita tidak pasti. Itulah gambaran kata Rasulullah, al-maut ya'ti baghtatan. Maut akan datang tiba-tiba kepada setiap orang yang bernyawa atau berjiwa. Hadirin rahimakumullah, tidak penting untuk kita pikirkan kapan di mana kita akan meninggal dunia. Sebab kata Allah, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu manusia tinggal, mati akan mendatangi kamu, walaupun kamu berada dalam sebuah dinding yang kokoh dan kuat. Tidak usah kita pikirkan kapan kita akan meninggal dunia. Yang perlu kita renung dan pikirkan, siapkan ada dalam keadaan apa, dalam keadaan seperti apa ketika maut menjemput kita. Apakah dalam keadaan kita banyak beramal saleh atau beramal salah? Itu yang perlu kita renungkan. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan oleh Allah berbagai nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, mari kita tingkatkan terus iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hiasi hidup yang sementara ini dengan amal-amal ibadah, amal-amal saleh, yang pada akhirnya hidup kita akan diwarnai dengan berbagai kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan yang insya Allah baik di dunia atau di akhirat hidup kita akan punya arti dan makna, baik di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Hadir rahimakumullah. Oleh karena itu, sebelum kematian itu menjemput kita, karena itu merupakan rahasia Allah, situasi keadaan lingkungan saat ini hendaklah bisa jadi sebuah itibar pelajaran, di mana orang-orang tiba-tiba tadinya sehat tiba-tiba meninggal dunia, tadinya senang bisa jadi bangkrut, dan sebaliknya. Oleh karena itu hadirin Allah, dengan kejadian-kejadian yang saat ini kita bisa dengan kasat mata bisa lihat, hendaklah menjadi sebuah renungan untuk senantiasa banyak taqarruban ilallah, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat dari awal tahun 2021, peristiwa demi peristiwa, musibah dan musibah terjadi silih berganti sampai dengan saat ini. Banjir, gempa di mana-mana, longsor juga demikian. Dan itu yang tidak manusia kadang-kadang sadar. Hadirin rahimakumullah, para ulama menjelaskan ada beberapa hal yang bisa mendatangkan bencana atau musibah itu. Di antaranya Allah Ta'ala menjelaskan, yang pertama, bencana musibah itu akan tiba-tiba datang kepada penduduk bumi ini. Di antaranya adalah banyak perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Allah gambarkan pada surat Yasin ayat 19, qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun, yang artinya hadirin, utusan-utusan itu berkata bahwa kemalangan, bencana yang kamu rasakan adalah karena kamu sendiri. Kenapa? Bal antum qaumun musrifun, karena sebenarnya kamu banyak berbuat melampaui batas, banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, gambaran perbuatan maksiat itu tidak hanya berbuat zina, mabuk-mabukan atau berjudi. Memang itu salah satu perbuatan maksiat yang sangat besar dosanya. Juga maksiat termasuk orang yang dengan sengaja meninggalkan perintah Allah, padahal dia mampu, kuasa, sehat, jag, tapi dia ada sengaja meninggalkan, lalai terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya, termasuk itu pun perbuatan maksiat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, musibah bencana itu akan datang kepada penduduk bumi ini, kita manusia, karena banyaknya manusia yang berbuat zalim. Allah gambarkan surat Al-Qasas ayat 59, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Yang artinya hadirin, kami tidak akan menghancurkan sebuah daerah atau kota sebelum dia mengutus ke kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka untuk mengingatkan mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota daerah itu kecuali penduduknya dalam keadaan banyak melakukan kezaliman. Kita bisa lihat sekarang ini anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, melaporkan kasus sepele kepada polisi sehingga orang tuanya sudah renta ditarik-tarik ke pengadilan. Itu perbuatan zalim seorang anak kepada orang tuanya. Juga banyaknya terjadi pembunuhan di mana-mana, perampokan, itu pun hal yang bisa mendatangkan musibah bencana. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, musibah itu akan datang karena tangan-tangan jahil manusia itu sendiri. Allah gambarkan pada surat Al-Rum ayat 41, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
zaharal fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas lidhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya hadirin, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena tangan-tangan jahil manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dan akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Apa contoh dengan kita bisa lihat di media-media yang sekarang ini? Contoh salah satu daerah di Kalimantan Selatan sana, sampai saat ini banjir belum mereda, pengungsi di mana-mana. Itu diantaranya para ahli mengatakan banyaknya penambangan batu bara yang tidak direklamasi, pembukaan jutaan hektar lahan sawit punya negara lain yang tidak bisa punya daya resap air, sehingga begitu hujan lebat deras air sungai meluap. Akibatnya penduduk masyarakat terkena dampaknya. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, musibah juga akan datang bertubi-tubi kepada manusia, masyarakat kita, karena banyaknya pemimpin-pemimpin yang melakukan kezaliman dan kemaksiatan, di mana ketika disumpah di atasnya Al-Quran padahal dia muslim, dia mengatakan saya beriman bertakwa kepada Allah, tidak akan korupsi, akan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesejahteraan. Tapi semua itu dilanggarnya, semua itu diabaikannya. Hadirin rahimakumullah, gambaran surat Al-Isra ayat 16, Allah telah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ija aradna an nuhlikal qaryatan amarna mutrafiha fafasaqa fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Yang artinya, hadirin rahimakumullah, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, punya kedudukan, punya jabatan, supaya mereka mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepatutnya berlaku terhadap ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya karena perbuatan para pemimpin yang zalim. Kemudian yang kelima, hadirin rahimakumullah, musibah bencana akan datang karena diamnya orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh ketika melihat sebuah kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman. Karena hadirin kadang tidak menyadari bahwa ketika musibah itu datang, tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, termasuk orang-orang yang baik pun akan terkena dampaknya, akibatnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah Allah maha keras siksaannya. Yang terakhir, musibah bencana itu juga akan muncul, akan datang di tengah-tengah masyarakat karena sikap istidraj. Apa itu istidraj? Orang-orang yang merasa saya terhindar dari musibah, saya aman dari Covid, saya sejahtera, saya sukses, tetap dia tidak bersyukur kepada Allah, malah jauh dari perintah-perintah Allah. Di saat itu tetap Allah berikan karunia kesuksesan dunianya, Allah mudahkan urusannya, tapi tetap dia tidak mau beriman kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Inilah orang-orang istidraj. Allah gambarkan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan faijahum mublisun. Yang artinya, hadirin, maka tatkala mereka melupakan peringatan-peringatan yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu kesenangan dunia untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira, ceria, senang,
dengan yang apa telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Bagtatan faijahum mublisun, tiba-tiba mereka disiksa, diberikan musibah, diberikan kebangkrutan usahanya, diberikan penyakit, sehingga mereka kaget, mereka tiba-tiba terdiam, tinggal penyesalan yang ada. Itulah sikap istidraj yang bisa mendatangkan, mengundang datangnya musibah dan bencana kepada kita. Oleh karena Allah, berimanlah dengan seyakin-yakinnya, tidak hanya qauli tapi juga aplikasikan dengan perbuatan dan amal soleh. Sebab iman tidak hanya ucapan. Rasulullah mengatakan, laisal iman bitamanna walakimma waqara fil qalbi wa sadaqatul amal. Iman itu bukanlah angan-angan, pengakuan lisan lidah semata, tetapi ia adalah keyakinan dalam hati, dan wasadaqatul amal, dibuktikan dengan amal perbuatan. Itulah iman yang sebenarnya. Hadirinullah, demikianlah khutbah pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan gambaran tadi kita, Allah senantiasa berikan maghfirah, perlindungan, dijauhkan dari segala wabah dan segala bencana penyakit. Dengan tadi bermodal Allah berikan kepada kita sehat, kenikmatan, gunakan itu senantiasa untuk banyak bersyukur kepada Allah dengan cara arju ilallah, dimanapun, kapanpun kita dimanapun berada, hendaklah membangun ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang akan menyelamatkan kita, menjauhkan kita dari segala bencana dan musibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiya. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu muttafi bil qarami kibara wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhi yusina bil islamahum wa lam yaf'aluna syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhalladzina amataqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala muhbiran 'alima, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma rzuqna imanan qawiyan wa yaqinan sadiqan wa i'tiqadan zaziman. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma sallimna wa sallima ma'ana. Allahumma hafazna wa hafaz ma ma'ana. Allahumma ballighna wa balligh ma ma'ana. Allahumma a'simna wa a'sim ma ma'ana. Allahumma rfa' darajatina wa rfa' darajati ma ma'ana min addu'a minkal ijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ij'al jam'ana haja jam'an marhuman wa tafarraq min ba'dihim tafarraqan ma'suman. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idzal qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udzukullahal 'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.